Di balik aroma manis mentega dan coklat yang meleleh, atau gurihnya irisan daun bawang dan daging cincang, tersembunyi sebuah kisah perjalanan panjang yang menempuh ribuan kilometer dan melintasi ratusan tahun. Kisah ini tidak hanya tentang adonan, telur dan isian, melainkan sebuah narasi tentang migrasi, perpaduan budaya, dan evolusi cita rasa. Setiap gigitan martabak adalah sebuah suapan sejarah yang disajikan di atas piring. Ini adalah cerita tentang bagaimana sebuah hidangan asing yang dibawa oleh para pedagang perantau berhasil beradaptasi, bertransformasi, dan pada akhirnya menaklukkan hati jutaan orang hingga menjadi salah satu ikon kuliner terpopuler di Nusantara. Mari kita singkap tirai waktu, menelusuri jejak-jejak yang ditinggalkan oleh para leluhur kuliner, dan menguak rahasia di balik hidangan yang begitu akrab di lidah kita. Mari kita bayangkan sejenak, sebuah malam yang hangat, dipenuhi dengan suara-suara khas perkotaan. Di sudut jalan yang ramai, sebuah gerobak sederhana namun legendaris berdiri dengan megah. Gerobak itu terang benderang oleh lampu bohlam gantung, yang cahayanya memantulkan kilau minyak dan adonan yang sedang dimasak. Pemandangan ini, bagi sebagian besar dari kita adalah sebuah ritual yang tak terpisahkan dari malam hari. Kita berdiri di sana, mengantre dengan sabar, mencium aroma yang menguar dari wajan-wajan besar. Di satu sisi seorang penjual dengan cekatan meratakan adonan tipis martabak telur. Tangannya terlihat begitu terlatih, memutar-mutar adonan di udara hingga melebar sempurna. Hampir transparan, sebelum diletakkan dengan hati-hati di atas wajan besi yang panas. Ia menuangkan campuran telur bebek yang sudah dikocok dengan potongan daging cincang dan irisan daun bawang segar. Dengan gerakan yang cepat dan ritmis, ia melipat adonan dari berbagai sisi, menciptakan lipatan-lipatan sempurna yang akan menghasilkan tekstur renyah di luar. Suara si iziz adonan yang menyentuh minyak panas, aroma gurih daging dan daun bawang yang membumbung tinggi, semuanya adalah melodi yang mengundang selera. Di sisi lain, sebuah loyang bulat martabak manis yang tebal sedang dipanggang. Adonannya yang tebal dan berwarna kuning cerah perlahan-lahan mengembang, mengeluarkan gelembung-gelembung kecil yang membentuk sarang-sarang sempurna. Aroma mentega yang meleleh, gula yang sedikit karamel, dan wangi tepung yang terpanggang dengan sempurna adalah kombinasi yang tak tertandingi. Setelah matang, martabak manis diangkat dari loyang, dilumuri mentega panas, ditaburi butiran coklat yang melimpah, keju parut, dan kacang tanah cincang. Semuanya disatukan dengan guyuran susu kental manis, menciptakan sebuah mahakarya rasa yang memanjakan lidah. Pemandangan ini, dengan segala kontrasnya, gurih dan manis, renyah dan lembut, tipis dan tebal, adalah sebuah keajaiban kuliner. Kita begitu mengenalnya, menganggapnya sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas kuliner Indonesia. Namun pernahkah terlintas di benak Anda bahwa nama martabak itu sendiri terdengar begitu asing, seolah bukan berasal dari bahasa kita? Kata itu tidak memiliki akar dari bahasa Jawa, Sunda, atau Melayu. Ia adalah sebuah petunjuk, sebuah teka-teki linguistik yang mengisyaratkan bahwa hidangan ini memiliki cerita yang jauh lebih dalam dari yang bisa kita lihat. Mengapa hidangan yang begitu akrab ini memiliki nama yang asing? Dan dari mana datangnya ide untuk membuat dua versi yang begitu berbeda, satu asin dan satu manis, dari hidangan yang sama? Kita seringkali menikmati martabak tanpa pernah berpikir tentang asal-usulnya. Kita hanya tahu bahwa ia lezat, hangat, dan selalu ada untuk menemani malam-malam kita. Namun di balik setiap gigitan renyah martabak telur dan setiap suapan lembut martabak manis, tersembunyi sebuah sejarah yang penuh petualangan, perjuangan, dan percampuran budaya. Ini bukan sekadar tentang resep. Ini adalah kisah tentang para pedagang yang menempuh perjalanan berbahaya demi mencari kehidupan yang lebih baik. Ini adalah kisah tentang bagaimana bahan-bahan lokal bertemu dengan teknik memasak asing, melahirkan sebuah hidangan baru yang melampaui batas-batas etnis dan budaya. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah hidangan yang pada awalnya mungkin hanya isian sederhana dari telur dan daging, bertransformasi menjadi sebuah ikon kuliner yang begitu kaya dan beragam. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita hadapi misteri ini dengan rasa ingin tahu. Apakah martabak adalah nama asli dari hidangan ini? Atau ia hanyalah nama yang disematkan oleh orang-orang yang pertama kali membawanya ke Nusantara? Mengapa martabak telur memiliki tekstur yang begitu berbeda dengan martabak manis meskipun keduanya sama-sama menggunakan nama martabak? Jawabannya, seperti lapisan-lapisan adonan martabak telur yang renyah,
akan kita buka satu persatu. Kisah martabak sesungguhnya dimulai dari sebuah nama dan sebuah konsep di Jazirah Arab. Jauh sebelum ia menjejakkan kaki di Indonesia. Nama martabak sendiri diyakini berasal dari kata Arab, murtabak, martabak, yang secara harfiah berarti terlipat. Nama ini adalah deskripsi paling sederhana, namun paling akurat dari cara pembuatannya. Adonan tipis yang dilipat untuk membungkus isiannya. Hidangan murtabak pada awalnya adalah sebuah kebutuhan, bukan sekadar kenikmatan. Ia lahir di tengah kerasnya padang pasir, di mana para pedagang karavan membutuhkan makanan yang praktis, mengenyangkan, dan mudah dibawa. Hidangan ini adalah sejenis roti pipih sederhana, diisi dengan daging cincang, terkadang daging domba atau kambing yang dibumbui dengan rempah-rempah dasar, lalu dicampur dengan telur. Semuanya digoreng di atas wajan besi besar yang dipanaskan di atas bara api. Makanan ini adalah energi portabel yang sempurna untuk perjalanan jauh melintasi gurun pasir yang terik, menjadi santapan favorit para pedagang yang singgah di sok atau karavanserai. Dari Jazirah Arab, murtabak memulai perjalanan panjangnya, menumpang di kapal-kapal dagang dan karavan-karavan yang melintasi jalur rempah-rempah yang ramai. Perjalanan pertamanya adalah menuju India. Di sana, di daratan yang kaya akan rempah-rempah, murtabak menemukan rumah baru dan sebuah identitas baru. Ia tidak lagi menjadi hidangan sederhana para pedagang gurun, tetapi sebuah kanvas yang dilukis ulang dengan kekayaan cita rasa India. Di India, nama murtabak secara fonetis bergeser menjadi lebih akrab di lidah lokal sebagai martabak. Hidangan ini menjadi jajanan kaki lima yang sangat populer, khususnya di kalangan komunitas Muslim India, yang dikenal sebagai mamaks. Para mamaks ini bukanlah sekadar penjual makanan, melainkan seniman kuliner yang membawa martabak ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka mengembangkan teknik memasak yang legendaris, sebuah ritual yang memukau setiap mata yang melihat. Adonan yang tadinya sederhana di Timur Tengah di tangan para mamaks diolah menjadi sesuatu yang luar biasa. Mereka mengambil adonan seukuran bola tenis, melumurinya dengan minyak, lalu dengan gerakan cepat dan akrobatik, mereka memutar dan melemparkannya ke udara. Adonan itu melebar, menipis dan meregang seperti lembaran kertas yang hampir transparan, sebelum akhirnya ditangkap kembali di atas permukaan wajan yang dipenuhi minyak panas. Transformasi tidak berhenti pada teknik. Isi martabak yang semula sederhana diubah menjadi lebih kompleks dan beraroma. Isian daging cincang, yang kini seringkali menggunakan daging kambing atau sapi, dimasak dengan campuran rempah-rempah India yang kaya dan berani. Bumbu seperti bubuk kari, kunyit, jintan, ketumbar, dan garam masala ditambahkan, menciptakan kedalaman rasa yang tidak ada di versi aslinya. Bawang bombay yang dicincang halus, potongan cabai hijau yang memberikan sensasi pedas, serta irisan daun bawang segar yang memberikan aroma herbal, semuanya disatukan dalam kocokan telur bebek. Ini adalah perpaduan yang sempurna antara tekstur renyah di luar, yang dihasilkan dari teknik adonan mamaks, dan isian yang lembut, padat, serta penuh bumbu di dalamnya. Versi India inilah yang menjadi prototipe langsung dari martabak telur yang kita kenal sekarang. Para pedagang mamaks inilah yang kemudian menjadi duta kuliner, membawa martabak versi India mereka ke seluruh Asia Tenggara. Mereka berlayar melintasi Samudra Hindia, membawa tidak hanya rempah-rempah dan tekstil, tetapi juga resep rahasia yang telah disempurnakan selama bertahun-tahun. Kedatangan mereka di pelabuhan-pelabuhan Nusantara, seperti di Aceh, Sumatera Utara, dan Pulau Jawa, bukan hanya membawa gelombang perdagangan baru, tetapi juga memperkenalkan sebuah hidangan yang pada akhirnya akan menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas kuliner Indonesia. Mereka menanamkan benih martabak yang siap untuk tumbuh dan beradaptasi dengan tanah yang baru. Kisah martabak tidak akan pernah lengkap tanpa menelusuri perjalanan epik yang membawanya melintasi samudra luas. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, lautan adalah jalan raya perdagangan utama dunia. Gelombang demi gelombang para pedagang, terutama dari wilayah pesisir India, Pakistan, dan Timur Tengah, berlayar ke timur, mengikuti jalur angin muson yang sudah menjadi rahasia umum bagi para pelaut ulung selama berabad-abad. Di dalam lambung kapal-kapal kayu tua yang kokoh, yang dikenal sebagai dau, mereka membawa berbagai macam komoditas, rempah-rempah yang berharga, kain sutra, dan perhiasan. Tetapi yang terpenting, mereka juga membawa warisan budaya tak kasat mata, resep-resep warisan leluhur mereka. Bayangkanlah,
Sebuah kapal berlayar selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, di bawah terik matahari, mengarungi ombak ganas yang tak terduga. Di tengah keterbatasan, mereka tetap mempertahankan tradisi kuliner mereka. Martabak yang telah disempurnakan di India menjadi salah satu bekal andalan mereka. Mudah dibuat, mengenyangkan, dan bahan-bahannya relatif tahan lama. Hidangan ini bukan hanya makanan, melainkan juga pengingat akan tanah asal mereka yang jauh. Akhirnya, setelah perjalanan yang melelahkan, kapal-kapal itu berlabuh di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Pemandangan di sana sungguh memukau. Keramaian yang bising, dermaga yang dipenuhi kuli panggul, pedagang-pedagang dari berbagai penjuru dunia, dan aroma rempah-rempah lokal yang bercampur dengan bau laut asin. Pelabuhan-pelabuhan besar seperti Pelabuhan Sunda Kelapa di Batavia, Jakarta, atau pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Sumatera seperti Aceh, menjadi titik temu peradaban. Disinilah kisah adaptasi martabak di Indonesia dimulai. Para pedagang perantau ini, untuk menyambung hidup dan memperkenalkan diri, tidak hanya membuka toko-toko dagang, tetapi juga mendirikan lapak-lapak makanan sederhana. Mereka mendirikan gerobak atau warung kaki lima di pinggir jalan yang ramai, biasanya di kawasan pecinan atau di dekat pasar-pasar. Dengan wajan besi khas mereka mulai memasak martabak versi India yang sudah mereka kuasai. Mereka memutar-mutar adonan tipis, membuat isian daging cincang yang harum, dan menggorengnya di dalam minyak panas. Pada awalnya, hidangan ini adalah hal baru yang asing bagi masyarakat pribumi. Mereka terbiasa dengan masakan yang dimasak dengan cara direbus, dikukus, atau dipanggang dengan bumbu-bumbu yang berbeda. Namun rasa penasaran segera mengalahkan keengganan. Mereka terkesima dengan atraksi memasak yang energik, suara wajan yang mendesis dan aroma harum yang begitu menggoda. Saat mereka mencicipi potongan pertama, mereka menemukan perpaduan rasa yang unik. Adonan yang renyah dan gurih di luar, dipadukan dengan isian daging berbumbu yang lembut di dalam. Ini adalah sensasi baru bagi lidah mereka. Seiring berjalannya waktu, martabak mulai beradaptasi secara alami. Para pedagang yang harus menggunakan bahan-bahan yang tersedia di pasar lokal mulai memodifikasi resep mereka. Daging kambing yang mungkin sulit didapat diganti dengan daging sapi atau kerbau. Rempah-rempah yang mereka bawa dari India mulai dicampur dengan rempah-rempah lokal yang lebih mudah ditemukan, seperti irisan bawang merah dan bawang putih yang memberi rasa lebih tajam, atau cabai rawit yang menambah sensasi pedas. Sentuhan-sentuhan kecil inilah yang menjadi awal dari transformasi martabak dari hidangan India menjadi sebuah hidangan yang mulai memiliki identitas lokal. Ini adalah fase pertama dari proses panjang di mana martabak tidak lagi hanya menjadi hidangan pendatang, melainkan sebuah hidangan yang mulai menanamkan akarnya di tanah Nusantara. Momen inilah yang menjadi titik balik, di mana martabak dari India bertransformasi menjadi martabak telur dan martabak manis yang kita kenal sekarang. Di Indonesia, khususnya di kota-kota besar yang menjadi pusat perdagangan seperti Jakarta dan Medan, martabak mulai berinteraksi dengan komunitas Tionghoa Peranakan. Mereka tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga inovator. Salah satu cerita yang paling legendaris adalah tentang kelahiran martabak manis. Dipercaya bahwa pada masa kolonial, seorang imigran Tionghoa di Bangka Belitung mencoba menciptakan sebuah hidangan yang menyerupai kue panekuk, tetapi dengan tekstur yang lebih tebal, empuk, dan bersarang. Ia menggunakan adonan tepung terigu yang dicampur dengan ragi, gula, dan telur, lalu memanggangnya di atas loyang besi tebal yang dipanaskan. Hasilnya adalah kue yang tebal dan lembut, dengan serat-serat halus yang menjadi ciri khasnya. Awalnya ia dikenal sebagai hoklopan, roti orang Hoklo, atau terang bulan, karena bentuknya yang bulat dan warnanya yang cerah seperti bulan. Inovasi ini tidak berhenti di situ. Martabak manis kemudian diberi berbagai macam isian dan topping yang disesuaikan dengan selera lokal. Butiran coklat, kacang tanah yang digiling kasar, dan keju parut menjadi kombinasi klasik yang tak lekang oleh waktu. Penggunaan mentega atau margarin yang melimpah dan taburan susu kental manis menambah kekayaan rasa dan tekstur. Kelahiran martabak manis adalah sebuah revolusi kuliner yang melengkapi kehadiran martabak telur. Kini para penjual dapat menawarkan dua varian yang kontras. Satu gurih dan renyah, satu lagi manis dan lembut. Perpaduan martabak manis dan martabak telur ini menjadi paket lengkap yang tak tertandingi, melayani selera yang berbeda dalam satu gerobak. Martabak telur sendiri juga mengalami transformasi. Isiannya menjadi lebih kaya, dengan penambahan irisan daun bawang dan rempah-rempah lokal yang lebih berani.
Adonan tipis yang digunakan untuk membungkus isiannya dibuat dengan teknik yang unik, di mana adonan diputar-putar hingga sangat tipis, lalu dilipat dengan cepat sebelum digoreng. Teknik ini menghasilkan tekstur luar yang renyah dan berlapis, sementara bagian dalamnya tetap lembut dan gurih. Transformasi ini menunjukkan bagaimana hidangan asing dapat sepenuhnya berakulturasi dan menjadi milik Indonesia, dengan sentuhan-sentuhan lokal yang tak ada di tempat lain di dunia. Inilah puncaknya. Dari adaptasi yang terbatas di komunitas pedagang perantau, martabak perlahan-lahan menyebar luas, menaklukkan lidah seluruh masyarakat Indonesia. Ia bukan lagi sekadar hidangan, melainkan sebuah fenomena sosial. Martabak menjadi simbol dari malam hari, dari kebersamaan dan dari hadiah yang manis. Suara wajan yang mendesis dan aroma yang harum menjadi tanda bahwa malam telah tiba dan saatnya untuk menikmati kelezatan. Para tukang martabak menjadi pahlawan tak terduga. Dengan gerobak sederhana, mereka menjadi pusat keramaian di setiap sudut jalan. Seiring berjalannya waktu, setiap daerah di Indonesia memberikan sentuhan khasnya sendiri, menciptakan varian-varian yang beragam dan mencerminkan kekayaan kuliner Nusantara. Martabak Bangka. Ini adalah varian martabak manis yang paling legendaris, dikenal dengan teksturnya yang tebal, lembut dan bersarang serta toppingnya yang melimpah. Versi modernnya kini hadir dengan berbagai rasa kekinian, dari red velvet hingga pandan. Martabak telur Bandung, dikenal dengan kulitnya yang sangat renyah dan isian yang padat, seringkali disajikan dengan acar mentimun dan cabai rawit utuh, menciptakan perpaduan rasa pedas, asam, dan gurih. Martabak Kubang, Sumatera Barat. Terkenal dengan isian daging sapi yang sudah dimasak dengan bumbu khas Minang yang kaya rempah, memberikan aroma dan rasa yang sangat kuat. Martabak Pecenongan, Jakarta. Nama ini menjadi merek dagang tak resmi untuk martabak manis yang super tebal, dengan mentega premium dan topping yang sangat melimpah hingga tumpah-tumpah. Semua varian ini membuktikan betapa fleksibelnya hidangan martabak dalam menyerap cita rasa lokal. Ia adalah kanvas kosong yang bisa dilukis dengan berbagai macam rasa dan bumbu. Fenomena martabak tidak hanya terjadi di jalanan, tetapi juga merambah ke dalam budaya pop, menjadi hidangan wajib dalam acara keluarga, acara-acara besar, dan bahkan menjadi simbol kehangatan. Lebih dari sekadar hidangan yang lezat, martabak menyimpan makna filosofis dan nilai budaya yang mendalam. Nama martabak yang berarti terlipat bukan hanya tentang cara pembuatannya, tetapi juga dapat dimaknai sebagai cerita tentang kehidupan yang dilipat-lipat, penuh dengan kejutan dan tantangan yang tersembunyi di dalamnya. Martabak adalah hidangan yang demokratis. Di warung sederhana, seorang pekerja harian bisa duduk berdampingan dengan seorang eksekutif perusahaan, sama-sama menikmati kelezatan martabak telur atau martabak manis. Ia adalah hidangan yang menyatukan semua kalangan. Secara budaya, martabak adalah simbol dari kebersamaan dan berbagi. Porsinya yang besar dan dipotong-potong menjadi potongan-potongan kecil, dirancang untuk dimakan bersama. Ia adalah hidangan yang sempurna untuk dibagikan dengan keluarga, teman, atau bahkan sebagai hadiah untuk orang-orang terkasih. Martabak manis dengan segala kelezatan dan kemanisannya seringkali menjadi hadiah saat berkunjung ke rumah orang lain, melambangkan kebahagiaan dan kehangatan. Martabak adalah bukti nyata dari keberhasilan akulturasi di Indonesia. Ia adalah cerita tentang bagaimana sebuah budaya dari negeri jauh dapat bertemu dengan budaya lokal, lalu menghasilkan sesuatu yang baru, unik, dan lebih baik. Ia adalah simbol dari Bhinneka Tunggal Ika, yang tercermin di dalam sebuah hidangan, sebuah perayaan akan keberagaman yang menyatukan kita semua. Jadi lain kali saat Anda menikmati sepotong martabak, ingatlah bahwa Anda tidak hanya menyantap sebuah camilan, Anda sedang menyantap sebuah monumen sejarah, sebuah kisah perjalanan yang epik, sebuah perpaduan peradaban, dan sebuah simbol kebersamaan. Anda sedang menyantap sebuah narasi panjang yang dimulai di daratan Timur Tengah dan India, dan berakhir di meja makan Anda, menghangatkan perut dan hati. Ini adalah sebuah kisah yang terus diceritakan dan ditulis ulang oleh setiap penjual dan penikmatnya. Martabak adalah warisan yang hidup, yang terus berevolusi seiring dengan berjalannya waktu, dan akan selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan kuliner kita. Masih banyak lagi rahasia kuliner Indonesia yang menunggu untuk kita ungkap. Di balik setiap hidangan legendaris, tersembunyi kisah-kisah yang tak kalah menarik dan mendalam. Tertarik untuk menelusuri kisah di balik hidangan legendaris lainnya? Subscribe Pustaka Rasa sekarang dan temukan cerita rasa yang lebih mendalam dari setiap masakan Nusantara.